Halo, Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistika distribusi normal. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sejarah distribusi normal. Yang kedua, pengertian distribusi normal. Yang ketiga, rumus distribusi normal meliputi penerapan rumus atau soal. Yang keempat, sifat-sifat distribusi normal. Yang kelima, fenomena distribusi normal. Dan yang keenam, jenis bentuk kurva. Sejarah distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre-Simon de Laplace. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng, karena grafik fungsi kepekatan probabilitas mirip dengan bentuk lonceng. Rumus distribusi normal telah tertera di PPT dengan keterangan Pi merupakan konstanta dengan nilai 3,1416, E merupakan bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, Mu merupakan rata-rata atau mean dari data, sedangkan sigma merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Jika X mempunyai bentuk minus tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga, maka disebut variabel acak X berdistribusi normal. Dan rumus di atas dapat digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Sifat-sifat yang dimiliki oleh distribusi normal meliputi 1. Grafiknya selalu di atas sumbu absis X. 2. Mempunyai modus pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma kecil. 3. Grafiknya mendekati sumbu X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 mu ke kanan dan X sama dengan mu min 3 mu ke kiri. 4. Kurva normal sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampel N sama dengan 30. 5. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. 6. Bentuk simetri terhadap X sama dengan mu. Untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku digunakan nilai Z. Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan keterangan mu sama dengan rata-rata dari data, sigma merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Nilai Z adalah angka atau indeks yang menyatakan penyimpangan suatu nilai variabel random X dari rata-rata mu dihitung dalam satuan simpangan baku. Distribusi normal umum meliputi gambar sebagai berikut, dan distribusi normal baku atau standar meliputi gambar sebagai berikut. Untuk menentukan luas daerah kurva normal atau yang bukan baku, dilakukan transformasi dengan menggunakan nilai Z. Cara transformasinya ialah sebagai berikut. 1. Menghitung nilai Z sampai 2 desimal. 2. Menggambar kurva normal standarnya. 3. Meletakkan nilai Z pada sumbu X, kemudian menarik garis vertikal yang memotong kurva. 4. Nilai yang terdapat dalam daftar merupakan luas daerah antara garis tersebut dengan garis vertikal di titik 0. 5. Dalam daftar distribusi normal standar, mencari tempat harga Z pada kolom paling kiri hanya sampai 1 desimal dan mencari desimal keduanya pada garis yang paling atas. 6. Dari Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atau turun ke bawah sehingga didapat bilangan yang merupakan on luas daerah yang dicari. Fenomena distribusi normal 1. Kira-kira 68,27% dari kasus ada dalam daerah satu simpangan baku sekitar rata-rata, yaitu antara mu min sigma dan mu plus sigma. 2. Antara 95,45% dari kasus terletak dalam daerah dua simpangan baku sekitar rata-rata, yaitu antara mu min 2 sigma dan mu plus 2 sigma.
3. Hampir 99,73% dari kasus ada dalam daerah 3 simpangan baku sekitar rata-rata, yaitu antara mu min 3 sigma dan mu plus 3 sigma. Jenis bentuk kurva yang diakibatkan oleh perbedaan rentangan nilai dan simpangan baku. 1. Leptokurtik merupakan bentuk kurva normal yang meruncing tinggi karena perbedaan frekuensi pada skor-skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. 2. Platikurtik merupakan kurva normal yang mendatar rendah karena perbedaan frekuensi pada skor-skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. 3. Normal merupakan bentuk kurva normal yang biasa, artinya bentuknya merupakan bentuk antara leptokurtik dan platikurtik karena penyebaran skor biasa dan tidak terjadi kejutan-kejutan yang berarti. Masuk ke contoh soal. Berat semangka memiliki rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika semangka berdistribusi normal, maka A. Berapa semangka yang beratnya lebih dari 4.500? B. Berapa semangka yang beratnya antara 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 semangka? Penyelesaian. Dari soal ketahui bahwa X yaitu berat semangka dalam gram dengan mu sama dengan 3.750 gram dan simpangan bakunya yaitu 325. Maka untuk A kita ketahui bahwa X yaitu 4.500. Yang ditanyakan yaitu Z-nya, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma sama dengan 4.500 dikurangi 3.750 dibagi dengan 325 sama dengan 2,31. Kita gambarkan pada grafik. Kemudian berat yang lebih besar dari 3.500 gram pada grafik ada di sebelah kanan, yaitu Z sama dengan 2,31. Masuk ke soal yang B. Diketahui dari soal bahwa X yaitu 3.500 dan X kedua yaitu 4.500. Maka kita jawab dulu. Z1 sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku sama dengan 3.500 dikurangi 3.750 dibagi dengan 325 sama dengan min 0,77. Untuk Z2 sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan baku sama dengan 4.500 dikurangi 3.750 dibagi 225 sama dengan 2,31. Dari hasil yang didapat kita bisa menggambarkannya di dalam grafik. Maka diketahui bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan 0,2794 ditambah 0,4896 sama dengan 0,7690. Maka banyak semangka diperkirakan ada 7.690 semangka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.